Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini hari keberapa ya? Ke-7? Ke-8 lah. Hah? Udah. Cepat sekali ya. Jadi alhamdulillah tanpa terasa memang. Dan tidak pernah lelah kita, tidak pernah capek walaupun kita bekerja keluar keringat. Kenapa kita bersemangat? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diperintahkan oleh orang yang kita cintai, kita tidak berat ya. Ini Allah yang perintahkan kita, Rasulullah yang perintahkan kita. Orang tua kita saja yang perintah, kita tidak membantah. Apalagi Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah diturunkan Al-Quran tadi. Yang kedua adalah terjadi perang pertama dalam Islam, yakni perang Badar. Ini terjadi tanggal 17 Ramadan juga, bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Terjadi perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sebagai panglima perang. Jumlah tentara Nabi ya sekitar 500 orang, 300 orang, tidak sampai 500, 300 orang melawan orang-orang kafir yang jumlah mereka 1.400 orang lebih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa antum bi badrin adillah. Allah telah memberi pertolongan kepada Allah dan kepada Rasul. Allah telah memberi pertolongan kepadamu wahai Muhammad, menang dalam perang pertama ini. Muhammad Rasulullah yang memimpin perang ini menang luar biasa. Dan Rasulullah juga membunuh musuh-musuhnya, termasuk Umayyah bin Khalaf yang langsung kena sabit pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga sahabat-sahabat lain membunuh banyak orang kafir, tapi mereka itu tewas sampai 70 orang ya, sedangkan orang Islam hanya tewas 14 orang. Kalau orang Islam itu syahid ya, orang kafir itu tewas. Jadi termasuk yang tewas itu adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal juga mati di dalam perang Badar ini. Perang Badar Kubra namanya. Jadi luar biasa pemirsa TV. Ini sejarah ya. Tetapi juga 8 tahun kemudian ya, kalau perang Badar ini terjadi 2 Hijrah ya. 6 tahun kemudian. Jadi tahun ke-8 Hijriah Rasulullah juga menaklukkan Makkah Al-Mukarramah, menaklukkan Makkah. Kan Rasulullah sudah pindah ke hijrah ke Madinah. Jadi tinggallah di Madinah beliau itu 6 tahun. Kemudian umat Islam sudah sangat banyak, orang-orang masuk Islam sudah sangat banyak. Tetapi negeri Makkah tempat Rasulullah dilahirkan, tempat Rasulullah menerima sebagian dari Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah, negeri Makkah tercinta ya, di situ ada Ka'bah, masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka Rasulullah menaklukkan negeri itu dan berhasil ya. Setelah berhasil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung berhala ya, menghancurkan semuanya, dibersihkan Ka'bah dari patung-patung berhala. Bulan Ramadan juga tahun ke-8 Hijriah, Makkah jatuh ke tangan umat Islam. Lalu Rasulullah menyatukan dua negeri itu, Makkah Madinah, menjadi satu wilayah yang tunduk kepada Islam. Semua rakyat masuk Islam dan ibu kota negara Islam itu adalah Madinah. Di Madinah, gitu kan. Ini terjadi semuanya bulan suci Ramadan, pemirsa TV.
Jadi kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin mengirim SMS, pertanyaan-pertanyaan, silakan di nomor yang sudah biasa. Sebentar lagi mungkin tertera di layar Aceh TV. Jadi pemirsa boleh merekam, mencatat semua nomor-nomor yang tertera di layar. Kalau mau telepon langsung, alhamdulillah kami juga melayaninya. Pemirsa Aceh TV, ini sebentar lagi lihat di layar kaca. Tapi saya juga ingin melihat SMS yang sudah masuk. Ini nomornya di layar kaca, pemirsa Aceh TV. Kita ingin lihat SMS yang sudah masuk. Ya, alhamdulillah sudah ada 3 SMS yang masuk pagi ini. Yang pertama dari Hajah Hamidah di Ule Karing. Hajah Hamidah di Ule Karing. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah perempuan tua yang tidak mampu lagi bekerja dan tidak mampu lagi bergerak, sudah di atas ranjang, sudah undur, apakah wajib berpuasa atau boleh tidak berpuasa, kita ganti misalnya dengan membayar fidyah. Wassalam, Ibu Hajah Hamidah di Ule Karing. Baik Ibu, di dalam mazhab kita, jadi mazhab Syafi'i ya, kalau kita sudah sakit permanen, sakit permanen artinya sudah tua betul ya. Kalau berpuasa tidak mampu, boleh berpuasa, tidak berpuasa, tapi boleh juga kita bayar fidyah, dapat pahala ya, 1 mud 1 hari. Tetapi ada juga yang berpendapat, para ulama berpendapat, kalau memang tidak punya harta, ya, miskin misalnya, orang-orang miskin tidak punya, anaknya juga tidak punya, jadi tidak apa-apa, tidak membayar 1 mud ya, tapi ke situ. Jadi Islam ini mudah ya. Kalau ada orang kaya silakan membayar fidyahnya, kalau memang tidak ada tidak masalah. Demikian Ibu Hajah di Ule Karing, Hajah Hamidah tadi ya. Kemudian satu lagi dari ibu juga nih, Ibu Siti Hartati Hatta. Ini di Aceh Besar Pak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah mengaji 2 kali tamat Ustaz ya. Tetapi mungkin karena saya ngaji sangat cepat, mungkin ada mat-matnya yang tidak penuh. Misalnya ada 3 alif, ulaika tidak sampai lama misalnya. Cepat-cepat, murattal. Apakah dibolehkan kita langgar peraturan tajwid? Wassalam, dari Ibu dari Ule Karing ya, Siti Hartati Hatta. Aceh Besar bukan Ule Karing. Jadi Ibu Siti Hartati, memang cara ngaji itu sudah diatur. Kalau lagu tertentu memang harus penuh 3 alif, 6 harkat, ulaika misalnya ya. Tetapi ketika kita dengan lagu yang lain, murattal misalnya, cepat-cepat, tidak harus sampai 3 harkat, 6 harkat misalnya. Jadi 2 harkat saja sudah boleh gitu. Karena lagunya lagu yang berbeda. Misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi cepat. Jadi walaupun tidak lama sekali ya, tidak masalah ya.
Jadi demikian Ibu, selamat membaca Al-Quran sudah 2 juz, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan bacaan Ibu mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sudah baru 3 ya. Yang terakhir ini ternyata dari seorang bapak yang bernama Tengku Muhammad Ali di Sibreh ya. Tengku Muhammad Ali di Sibreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir, kami ingin bertanya tentang sejarah Islam. Nah, apakah benar ayat-ayat suci Al-Quran dulu ditulis di atas tulang-tulang dan di pelepah-pelepah kurma? Waktu itu belum, huruf-hurufnya belum sempurna. Tidak ada titik. Misalnya ya tidak ada titik, ba tidak ada titik. Bagaimana cara mereka membedakan antara ba, ta, sa? Kan kita tahu semua huruf-huruf itu bertitik. Mohon penjelasan Ustaz. Wah. Pak Muhammad Ali di Sibreh, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Memang benar pemirsa JTV yang dirahmati Allah, waktu Rasulullah, zaman Rasulullah itu belum ada kertas. Kertas belum ada. Jadi tapi ayat-ayat Al-Quran ini umumnya dihafal. Semua sahabat-sahabat Rasulullah menghafal. Qari, menghafal mereka, menghafal. Ada juga orang-orang yang tidak menghafal, tidak menghafal, mereka tulis. Jadi ada juga yang bisa hafal dan bisa tulis, ya Quran. Betul, tempat-tempat mereka tulis adalah di batu-batu atau di dinding-dinding, ya. Tetapi kebanyakan di tulang-tulang unta. Dan tulang yang besar-besar itu ya, di tulang unta itu kan besar, ditulis di situ. Atau di kulit unta, ditulis itu. Dengan apa ditulis? Ya. Orang-orang Arab juga sudah mampu menciptakan semacam dawat kuno. Jadi kalau kertas memang terlambat, tapi dawat itu ada daun-daun kayu yang dicampur ya dengan tanah liat, nanti menghitam. Tanah liat yang kemudian sudah cair itu ketika mereka tulis itu akan berbekas di kulit-kulit kambing itu, di kulit-kulit unta. Betul seperti itu. Dan Rasulullah tidak begitu menganjurkan, ya, tidak begitu menganjurkan untuk menulis, ya, karena semua sahabat itu bisa menghafal, Rasulullah juga bisa menghafal. Tetapi nanti ya, perkembangan Islam selanjutnya bukan hanya lagi orang Arab yang masuk Islam, tetapi orang-orang yang non Arab yang disebut dengan orang Ajam, yakni orang-orang Ethiopia, orang hitam itu, orang-orang Yahudi juga ada yang masuk Islam, orang-orang dari Mesir masuk Islam juga, orang Persia, orang Irak, ya, masuk Islam. Nah, jadi mereka itu bukan orang yang mampu sekali menghafal. Lalu oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan menganjurkan agar ayat Al-Quran itu dikumpulkan, dan kemudian mereka juga sudah mampu mendatangkan kertas, bahasa Arabnya kertas, ya. Sudah ada kemampuan orang-orang Mesir membuat kertas. Jadi yang pertama orang-orang yang ahli membuat kertas adalah bangsa Cina, orang Cina. Tetapi orang Mesir juga sudah mampu membuat kertas yang mereka sebut papirus. Jadi papirus itu
dibuat kertas. Jadi saya pernah berkunjung ke pabrik kertas papirus itu di Kairo. Waktu kami ke sana tahun 2009, ya, kami lihatlah bagaimana di lem itu. Jadi dari bahan baku sangsang kalau nggak salah saya, itu papirus itu mirip pohon bili, bak bili di Aceh, begitu. Hijau dia tuh, hijau, kemudian dikeringkan, kemudian masuk ke mesin, dalam mesin tuh masuk ada lem, waktu keluar sudah seperti kertas, ya sebesar sebesar tikar pandan, luar biasa besarnya. Sampai sekarang. Jadi papirus ini sudah ada, kertas dari papirus sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Tahun berapa? Tahun sekitar tahun 17 Hijriah, ya. Tahun 17 Hijriah sudah ada. Maka para sahabat Nabi menulis Al-Quran itu di papirus. Itu yang sangat modern waktu itu. Tetapi pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, kemudian lebih maju lagi, kertas juga sudah mampu diproduksi oleh Tiongkok, Cina, juga sudah mampu diproduksi oleh Jerman. Jadi Jerman itu sudah mampu membuat pabrik kertas. Dan percetakan Al-Quran pertama di kota Hamburg di Jerman, ya. Di situ dicetak pertama kali Al-Quran tahun 1600 dulu. Kalau tahun 1600 artinya di zaman Iskandar Muda, di zaman Iskandar Muda. Tetapi kalau tulisan tangan itu sudah lama, sudah lebih tua lagi. Tulisan tangan sudah dimulai tahun 1000 dulu. Jadi tahun 1000 itu sudah ada tulisan tangan. Dan orang-orang Islam mampu membuat tulisan-tulisan kaligrafi yang indah, ya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sudah terjawab sekarang ini. Kami menunggu datang SMS, kami menunggu datang telepon dari pemirsa. Sambil kami menunggu SMS berikut, telepon berikut, kita ingin menambahkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan sejarah perjuangan umat Islam. Di bulan suci Ramadan ini, perang-perang yang tercipta, yang terjadi di bulan suci Ramadan ini, semua dimenangkan oleh kaum muslimin. Beberapa kota besar di dunia ini jatuh ke umat Islam itu bulan suci Ramadan. Yang pertama jatuhnya kota Kairo. Jadi Kairo dulu itu bukan kota orang Islam, Mesir itu, ya. Bukan orang Islam, tetapi diperangi oleh Amr bin As. Jadi orang-orang penyembah berhala di Mesir. Akhirnya Mesir menjadi negara Islam. Amr bin As memenangkan pertempuran di zaman Sayyidina Umar itu, Khalifah Umar, juga terjadi bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad, seorang ulama, seorang panglima besar dari Maroko atau Maghribi, menyeberang selat ke Spanyol, memerangi orang-orang Spanyol yang menyembah berhala, juga dimenangkan
di bulan suci Ramadan. Kemudian lagi seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih, seorang Turki menaklukkan Yunani, termasuk jatuhnya Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan Istanbul. Ini juga jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Luar biasa. Mekah jatuh ke tangan Rasulullah bulan suci Ramadan, ya. Tahun ke-8 Hijrah. Kota-kota lain di dunia juga jatuh bulan suci Ramadan kepada umat Islam. Ini luar biasa, ya. Ini menunjukkan bulan suci Ramadan adalah bulan bersejarah, ya, bulan bersejarah, lihat. Maka tema kali ini kita beri judul Ramadan dan Sejarah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.